Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Rahmawati. Saya dari kelas A, NIM 2406071100031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RevolTouch. RevolTouch adalah alat bantu untuk mengambil informasi baik secara daring maupun dari koleksi besar yang tersimpan di komputer. Contoh alat bantu penelusuran informasi dasar antara lain yaitu ada katalog, indeks, bibliografi, register, basis data daring. Sementara itu, mesin pencarian daring merupakan perangkat digital yang dapat digunakan untuk mengambil informasi daring. Contoh, mesin pencarian daring adalah Google, Yahoo, dan MSN. Pencarian informasi merupakan salah satu fungsi terpenting perpustakaan karena memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan pengguna. Nah, sekarang saya akan membahas tentang directories atau directory. Adalah sebuah lemari atau rak digital di dalam komputer atau perangkat penyimpanan data lainnya. Fungsinya itu untuk mengorganisir dan menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, musik, video, dan program. Bayangan sebuah lemari itu sama seperti lemari pakaian, tapi bedanya lemari ini itu digunakan untuk kalau lemari pakaian itu untuk digunakan menyimpan pakaian, sedangkan lemari ini itu digunakan untuk menyimpan file dan dokumen. Sedangkan rak itu bisa diibaratkan sebagai subdirectory yang digunakan untuk mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, kayak kemeja, baju, linen, dan celana. Untuk pakaiannya itu berupa file yang disimpan di dalam komputer seperti dokumen Word atau JPEG. Bisa diibaratkan sebagai pakaian ini bisa disimpan di dalam lemari maupun rak. Terus, apa sih pentingnya directory? Nah, directory itu ada kayak sebuah organisasi di mana file itu bisa cepat dan mudah untuk diakses. Misalnya, kayak kita itu mau menyimpan file foto liburan kita. Nah, kita kan kayak butuh folder. Nah, itu dibutuhkan folder khusus untuk menyimpan foto-foto kita. Nah, disitulah directory digunakan. Nah, untuk pengelolaannya sendiri itu sangat mudah karena file dapat dikelompokkan berdasarkan dengan proyek kita, tanggal atau kategorinya. Terus ada yang namanya backup. Saat ingin membackup data, kita itu bisa mencadangkan seluruh directory yang berisi file-file penting. Contohnya, nama kita di sebuah Windows atau dokumen. Biasanya disimpan di dokumen. Untuk gambar biasanya disimpan di galeri. Itu contoh sederhananya. Nah, untuk selanjutnya itu ada katalog. Katalog sendiri adalah sebuah daftar lengkap yang sistematis dari berbagai item ataupun koleksi. Daftar ini bisa berupa sebuah buku, dokumen digital, atau bahkan tampilan visual. Nah, yang isinya itu biasanya itu ada beragam, mulai dari buku perpustakaan, produk yang dijual di toko, hingga informasi tentang suatu acara. Tujuan utama katalog adalah yaitu memberikan informasi kepada kepada pembaca lah. Nah, di informasi itu ada rinciannya, kayak ada judulnya, kita harus menentukan judulnya, tulisannya, harga atau spesifik lainnya. Nah, untuk memudahkan
Untuk memudahkan pencarian di katalog itu, kita bisa mencari item yang kita butuhkan dengan cepat dan efisien. Untuk mengorganisirnya itu, katalog biasanya membantu mencari informasi itu menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Contohnya ada katalog perpustakaan, katalog produk, katalog acara. Nah, kalau untuk katalog perpustakaan itu biasanya ada daftar buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang dimiliki oleh perpustakaan. Untuk katalog produk itu biasanya menampilkan sebuah produk yang akan dijual pada suatu perusahaan lengkap dengan gambar dan deskripsinya. Sedangkan katalog acara, biasanya itu mereka membuat daftar acara yang akan diselenggarakan seperti konser musik, pameran, atau konferensi. Nah, manfaat katalog itu bagi penggunanya sendiri itu yaitu membantu menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Bagi pemilik koleksi itu memudahkan pengelola dan promosi koleksi. Dalam dunia digital, katalog itu seringkali dibentuk database online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Seperti itu. Nah, kalau untuk indeks itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu kelompok data atau sekumpulan variabel. Bayangan indeks ini seperti sebuah termometer yang mengukur suhu, tetapi bukan suhu ruangan, melainkan suhu kesehatan suatu pasar saham, ekonomi suatu negara, atau bahkan kinerja suatu portofolio investasi. Indeks juga sangat penting dalam ringkasan kinerja, perbandingan, pengambilan keputusan. Nah, untuk ringkasan kinerja itu, indeks membantu memberikan gambaran singkat dan komprehensif tentang bagaimana suatu kelompok data berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG memberikan gambaran umum tentang kinerja pasar saham di Indonesia. Perbandingan indeks itu memungkinkan kita untuk membandingkan kinerja suatu aset untuk pengambilan kinerja suatu aset atau pasar dengan aset pasar lainnya. Misalnya, kita membandingkan kinerja IHSG dengan indeks saham di negara lain. Nah, untuk pengambilan keputusan sendiri, indeks sering digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi. Investor seringkali melihat pergerakan indeks untuk menentukan apakah mereka akan membeli atau menjual sahamnya. Nah, contoh-contoh indeks itu ada indeks pasar saham, indeks ekonomi domestik Bruno. Untuk indeks pasar saham itu ada IHSG, S dan P yang ada di Amerika Serikat dan Nikkei di Jepang. Sedangkan indeks ekonomi itu ada indeks harga konsumen atau IHG dan produk domestik Bruno. Sedangkan indeks khusus itu ada indeks saham sektoral, misalnya indeks saham perbankan, indeks volatilitas, dan lain-lain. Terus bagaimana sih cara indeks menghitung? Dengan cara bervariasi tergantung pada jenis indeks dan tujuan penggunaannya. Namun umumnya indeks dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari harga atau nilai pasar dari komponen-komponen yang membentuk indeks tersebut. Manfaat indeks itu ada bagi investor, yaitu membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Sedangkan untuk analisis pasar itu, indeks membantu dalam menganalisis tren pasar dan membuat prediksinya. Sedangkan pengambilan kebijakan, indeks membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi. Sekarang kita beralih ke feeding edge, atau dalam bahasa Indonesia itu sering disebut sebagai alat penemuan, yaitu
sumber daya yang membantu kita menentukan informasi spesifik dalam koleksi yang besar, seperti perpustakaan, arsip, atau museum. Bayangannya seperti sebuah peta yang memandu kita untuk menemukan tempat tertentu di sebuah kota yang luas. Fungsi utama Feeding Edge adalah mengindeks atau mengorganisir dan mengklasifikasikan informasi dalam koleksi sehingga mudah ditemukan. Memberikan deskriptif. Indeks itu memberikan deskriptif rinci tentang setiap item dalam koleksi seperti judul, penulis, tanggal, dan subjek. Indeks juga memudahkan kita dalam pencarian seperti menyediakan berbagai cara untuk mencari informasi seperti melalui kata kunci, judul, atau nama penulis. Contoh Feeding Edge adalah seperti katalog perpustakaan, di mana isinya terdapat daftar buku, jurnal, dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perpustakaan. Biasanya disusun berdasarkan judul, penulis, atau subjek. Yang kedua ada inventaris arsip, di mana daftar dokumen, foto, atau surat-surat yang tersimpan dalam sebuah arsip biasanya disusun berdasarkan tanggal, pencipta, atau subjek. Yang ketiga ada panduan koleksi museum, di mana panduan tersebut menjelaskan tentang koleksi museum, termasuk informasi tentang setiap objek seperti asal-usul, bahan, dan sejarahnya. Yang keempat ada database online, di mana basis data digital yang berisi informasi tentang berbagai koleksi seperti artikel ilmiah, paten, atau karya seni. Jenis feeding index itu ada katalog kartu, di mana katalog ini seperti katalog tradisional yang menggunakan kartu fisik untuk mendeskripsikan setiap item. Sedangkan katalog online-nya itu bisa diakses melalui perangkat komputer atau perangkat mobile. Dan yang terakhir itu ada indeks, di mana daftar kata kunci atau subjek yang mengarah ke item relevan. Terus apa sih pentingnya Feeding Edge? Yaitu Feeding Edge itu sangat efisien, aksesibilitas, dan preservasi. Terus kita beralih ke register dan database umum. Register dan database itu seperti jantung informasi, di mana koleksi register dan database museum itu mencatat dan menyimpan, mengelola informasi tentang objek yang ada dalam museum. Bayangkan seperti kartu identitas untuk setiap benda bersejarah atau karya seni di museum. Dengan adanya register dan database ini, kita bisa mengetahui secara detail tentang asal-usul, karakteristik, sejarah, dan lokasinya di mana, preservasinya. Terus bisa dibuat untuk penelitian, pameran, aksesibilitas, keamanan, dan lain-lain. Nah, ada jenis-jenisnya, yaitu ada register objek, di mana database itu yang berisi informasi dasar tentang setiap objek dalam koleksi. Yang kedua itu ada sistem manajemen koleksi, di mana perangkat lunak yang lebih canggih untuk mengelola sebuah aspek koleksi mulai dari akuisisi hingga ke peminjaman. Sedangkan database penelitian itu biasanya digunakan untuk menyimpan data penelitian terkait dengan koleksi seperti hasil analisis laboratorium atau catatan lapangan. Kalau katalog online itu biasanya diakses melalui internet yang berisi informasi tentang koleksi yang dipamerkan. Manfaat menggunakan register dan database museum itu sangat efisien, akurasi, kolaborasi, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada mesin pencari, di mana program
komputer itu sering merancang informasi di dalam World Wide Web atau WWW atau internet secara umum. Ketika kamu masukkan kata atau frasa tertentu ke dalam mesin pencari, program ini akan mencari dan menampilkan halaman web yang relevan dengan kata kunci yang kamu masukkan. Terus bagaimana sih cara bekerjanya? Yaitu ada perayapan di mana mesin pencari memiliki program khusus yang disebut crawler atau spider. Program ini menjelajahi internet dari satu halaman ke halaman lainnya. Yang kedua itu ada pengindeksan, di mana informasi yang dikumpulkan terus disimpan dalam sebuah database besar. Yang ketiga itu ada searching. Ketika kamu melakukan pencarian, mesin pencari akan mencocokkan kata kunci yang kamu cari dengan kata yang selanjutnya. Terus ada perankingan, yaitu hasil pencarian kemudian diperingkat berdasarkan relevansi dan beberapa faktor lain seperti popularitas situs, kualitas konten, dan beberapa sering situs tersebut dikunjungi. Contoh-contohnya itu ada Google, Bing, Yahoo, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.